Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudon sudah tidak bisa. Membela nasab Ba'lawi dengan suhra wal istifadah gugur. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taqlida ba'da zuhuril hujjati haram. Tidak disebutkan katanya, bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Pakai apa lagi tuh saya dirojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubed. Weh, bisa bae anak wayuan ya. Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Enggak ada. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Bener enggak ini Ubed anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubed ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Muhammad, anak Himham, Himham anak Awan, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubed sebenarnya. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtado Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtado Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA, diharamin dulu tes DNA-nya. Tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA. Tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dzon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Dari perspektif nasab batal. Dari perspektif sejarah batal. Dari perspektif DNA batal. Tambah lagi dari perspektif akhlak jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah? La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh.
salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil syuhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang udah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifuh. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya enggak tahu, enggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah syuhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka syuhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya bapak si fulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan syuhrah wal istifadah gugur. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Dalilnya sudah ketinggalan zaman. Satu, dia dalilnya syuhrah istifadah. Yang kedua adalah tidak disebutkan, katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Ahmad. Pakai apa lagi tuh saya mati rojai dalilnya? Oh, katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad, Ali, Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu enggak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena Ubaid itu memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Weh bisa bayar anak wayuan ya.
Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Enggak ada. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu. Lah sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa, Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Awan, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Oi, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Saya itu tidak terlalu percaya sama nakib-nakib. Saya percayanya sama data. Itu Syekh Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia Ar-Rojai. Tetapi saya enggak percaya, percayanya sama data. Enggak usah isbat-isbat ini sahih turun Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia. Neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi, eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana rusdu minal ghai. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtado Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtado Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtado Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtado Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim. Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menulis, menyalin dari Murtado Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab
Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtada Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu Bang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahunnya 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima. Tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Lalu karena dia bingung, di dalam mukaddimahnya dikatakan dia wafat 199, di jilidnya ditulis 400 Hijriah. Bingung itu orang. Jadi ngebohong, tapi juga dia bingung. Akhirnya ngacak gitu kitab. Maka kitab Abnaul Imam yang sekarang sedang pegang oleh Pak Muhdor itu sambil marah-marah, Imad Dajjal. Saya dibilang Dajjal. Dajjal itu matanya 1, saya matanya 2. Dajjal tidak suka sholat, saya suka sholat. Dajjal tidak punya pondok, saya punya pondok. Dajjal itu tidak jadi LBM PBNU, saya LBM PBNU. Dajjal itu tidak punya organisasi namanya Rabita Mahid Islamiyah, saya ketua RMI PWNU Banten. Dajjal tidak bisa berfatwa atas nama agama, saya ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten. Masa sebagai Dajjal? Ini kitab abad keempat, ini kitab abad keempat. Marah-marah, wis luar biasa. Malahnya takut saya ngelihat wajahnya, kan bukan wajah Arab dia mah. Wajah mana kali kan? Takut amat kata saya, anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Lah, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi akrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri. Tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air. Itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi? Suhrah wal istifadah, ya. Itu sudah terbantahkan. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan PDF Idrus Al-Mashhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Mashhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir, hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakun.
la yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Dalil taklid terbantahkan. Limada? Li'anna taqlida ba'da zuhuril hujjati haram. At-taqlid ba'da zuhuril hujjati haram. La siyama lil ulama'il ladina yastati'una al-istidlal. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia as-sakit, sakit diem, as-sakitu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ilas sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lis sakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi, tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim banyak mengarang kitab. Mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu Ba'lawi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, enggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min duriyatin Nabi. Ismun li duriyatin Nabi aw ma fi makna. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bitahdidil Habib lal isbat biqaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab. Mereka pakai kaidah-kaidah. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Ya mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada.
Sekarang orang mau dites pakai DNA, diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fathamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan, fathamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA, ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lah gimana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang ngaku turunan Nabi harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Baklawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu enggak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Syari gati-gati mangko dicakal be salah siji digawan ning tes DNA ya. Jadi ana satu dokter taruh di Istora Senayan. Orang suruh kumpul banyak, satu Baklawi yang masih ngaku turunan Nabi dites DNA, disorting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi, polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Ceneng G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab itu. Yang ada haram. Tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyadda'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum. Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang gak percaya juga silahkan.
Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Bis gitu Jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah, kita halang pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan turunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda ngukunya cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku turunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai turun Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah haram wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Aya pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya kitu dalil. Dia juga nggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia eta mah.